Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja ya. Alhamdulillah, kali ini di pelajaran kali ini kita akan belajar tentang bagaimana mengenal cedera dan bagaimana pencegahannya. Jangan sampai ketika kita niatnya olahraga untuk sehat malah jadinya cedera. Nggak mau kan seperti itu? Nah, bagaimana caranya? Yang harus kita perhatikan adalah memahami apa yang ada di dalam tubuh kita. Tubuh kita ini istimewa. Allah menciptakan tubuh kita dengan istimewa, dengan fungsinya masing-masing. Seandainya fungsi itu ditiadakan, maka sungguh sangat sakit apabila kita langsung menghadapi benturan atau hantaman karena cedera itu. Nah, sebelumnya mari kita memulai pelajaran sama-sama berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban. Alhamdulillah ya, kita sudah berdoa dan sudah hadir semua. Insyaallah tadi ada yang sakit ya. Nah, yang sakit nanti bisa Ustaz catat bahwa dia sedang sakit, nanti bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Atau misalkan nanti diberitahukan pelajaran yang kemarin atau yang hari ini kita lakukan pelajaran tentang apa. Sebelumnya Ustaz mau tanya dulu kepada Soleh dan Soleha. Soleh dan Soleha pernah mendengar istilah cedera? Nah, kira-kira apa cedera itu? Nah, ya Soleh Soleha bagus. Ada yang bilang katanya karena kecelakaan atau misalkan karena benturan. Nah, itu betul. Cedera itu diakibatkan karena kegiatan fisik atau olahraga atau bekerja atau yang lainnya dalam keseharian kita. Ya, ada yang berhubungan dengan ketika kita tergores atau ketika kita terbentur. Jadi ada kayak misalkan kepleset, itu termasuk cedera. Sehingga nanti ada tingkatannya, ada cedera ringan, ada cedera berat. Nah, untuk cedera ringan dan cedera berat itu dilihat dari efeknya. Kalau misalkan cuma jatuh doang tapi nggak luka-luka, berarti kan cedera ringan, mungkin hanya lecet-lecet. Nah, tidak sampai berdarah. Kalau misalkan sampai berdarah atau misalkan sampai memar, mungkin tergolongkan cedera sedikit berat. Nah, kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis cedera. Jenis-jenis cedera ini diantaranya ada memar. Yang dimaksud dengan memar itu ketika kulit kita terbentur dengan sesuatu yang keras, baik itu pintu, misalkan lagi lari-lari nih di kelas, lagi main nih sama teman-temannya, atau lagi lagi perang sarung gitu kan, perang sarung dalam rangka bercanda, bukan berarti lakukan sesuatu yang berbahaya gitu. Ketika misalkan kita kena si pukulan itu sedikit atau banyak, mungkin akan menimbulkan namanya memar. Nah, memar itu adalah warna kebiruan, ada warna kebiruan di kulit kita. Tapi itu bukan berarti cedera itu ada di posisi kulit, tapi ada di lapisan jaring ikat nih. Lapisan jaring ikat ini ada di antara kulit dan daging. Nah, di lapisan jaring ikat ini dialah yang menerima langsung hantaman benda tumpul atau yang lainnya agar tidak langsung mengena daging. Karena kenapa? Kalau kena daging dia akan bisa langsung robek. Makanya ketika terkena suatu benda tumpul, kadang tidak berdarah tapi bagaimana memar karena ada jaring ikat di situ. Jaring ikat itu bentuknya seperti
apa namanya, kalau di ini di benda-benda itu kayak misalkan casing ya gitu, casing kulitnya sebagai skinnya. Nah, jaring ikat itu sebagai casingnya untuk mencegah benturan, seperti di casing handphone gitu kan, atau casing yang lain, agar dia tidak rusak gitu, tidak meredam kerusakan atau meredam cedera. Jadi jaring ikat ini ininya fungsinya adalah meredam cedera untuk wilayah daging. Nah, selain memar, ada jenis cedera yang lain, yaitu cedera otot. Cedera otot ini ada 3 jenis. Ada yang disebabkan karena ligamennya, ada yang disebabkan karena tendonnya, ada yang disebabkan karena ototnya. Kalau ligamen biasanya karena ada benturan di sekitar sendi. Jadi ligamen itu sebagai pelindung sendi kita ketika terbentur. Jadi ligamen yang lebih dahulu menerima benturan tersebut, dan ketika cedera, ligamen lebih awal mengalami cedera. Selain ligamen, ada yang namanya tendon. Nah, kalau Ustadz contohkan, nah ligamen itu ada di sekitar sini untuk wilayah sikut ya. Untuk wilayah lutut ada, kita ketik di sekitar lutut itu ligamen. Itu ketika kita cedera, itu yang pertama kali menerima cedera. Selain dari ligamen, cedera juga terjadi karena otot tendon. Nih otot tendon nih seperti ini yang Soleh dan Soleha lihat di sekitar sini. Ketika kita ngangkat seperti ini nih, tuh ada di sebelah sini. Ini namanya tendon ya. Tuh. Ketika kita menekuk membuka tangan, nah ini yang bergerak adalah otot tendon yang beroperasi. Nah, di sini nih otot tendon, dia yang menggerakkan operasi. Nah, di jari-jari pun ada otot tendon, tapi ukurannya lebih kecil. Jadi dari sini ada, di kaki pun ada, di sekitar persendian yang menghubungkan sendi dengan sendi yang lain ada tendonnya gitu. Nah, selain cedera di tendon, biasanya tendon kan cedera karena ada ada tarikan atau dorongan yang terlalu keras, sehingga si tendon ini kaget. Jadi dia mengalami cedera. Biasanya cederanya dia tidak bisa ngangkat tangan. Nah, kalau tidak bisa ngangkat atau membalikkan tangan misalkan berat gitu, maka itu dipastikan cedera tendon. Ada lagi namanya cedera otot. Cedera otot itu dikarenakan kelelahan otot. Itu diakibatkan karena latihan atau cara olahraga yang tidak benar. Makanya kenapa Ustadz ketika mengajak Soleh dan Soleha untuk berolahraga, biasanya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Selanjutnya ini ada lagi yang namanya dislokasi. Dislokasi itu pergeseran sendi. Pergeseran sendi itu terjadi karena misalkan nih kita lihat di gambar sebelahnya ya. Ini gambar antara pinggul antara pinggul dengan paha. Kesininya paha, kesininya pinggul. Nah, ketika dislokasi itu dia geser dari tempatnya, kayak tangan ketika dislokasi dia geser dari tempatnya, dan itu mengakibatkan sakit yang luar biasa, sakit di wilayah sendi dan tendon juga terkena imbasnya dari dislokasi ini. Dislokasi ini biasanya berhubungan dengan sendi dan tulang. Terus ada lagi namanya fraktur atau patah tulang. Fraktur atau patah tulang diakibatkan karena si tulang itu mendapatkan hantaman yang sangat keras sehingga terjadi patah. Dan itu perlu perawatan dengan pemasangan pen atau dengan cara dipijat di patah tulang. Nah,
Ada lagi yang namanya inflamasi. Inflamasi itu adalah pendarahan ya, ada pendarahan. Kita teriris atau kegores misalkan lagi lari-lari nih, ternyata kena kawat atau kena ujung benda yang runcing gitu, sehingga terjadi pendarahan baik di kulit. Nah, maka itu dinamakan inflamasi. Inflamasi itu maka harus kita bidai atau kita balut agar si darah ini tidak mengalir. Ada lagi inflamasi yang terjadi di hidung atau biasa kita sebut dengan mimisan. Nah, mimisan itu terjadi karena adanya kelenjar yang rusak sehingga dia mimisan. Dan selebihnya kalau kita lihat dalam olahraga itu ada aja yang pingsan kan ya, ada yang upacara pingsan, olahraga pingsan. Pingsan ini ada macam-macam. Kalau dia pingsan karena terik matahari, maka dia pingsannya karena kondisi cuaca yang sangat ekstrim. Ada lagi karena dia ketika kalau melihat darah dia langsung pingsan, atau misalkan membayangkan sesuatu atau melihat sesuatu yang traumatik yang membuat takut, maka dia pingsan. Itu bisa seperti itu. Penyebab dari cedera secara umum Ustaz tulis ada 3, yaitu karena metode latihan yang salah, kelainan struktural, maupun hantaman atau kelelahan. Kalau ketika kita mendapatkan hantaman atau kelelahan, break dulu. Ketika olahraga break sebentar, kita lihat cederanya bagaimana, kelelahannya bagaimana. Kalau bisa ditanggulangi secepatnya, kita tanggulangi secepatnya. Kalau tidak bisa diobati secepatnya, emang harus istirahat, maka harus istirahat. Mungkin itu saja dari Ustadz, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.